Selama puluhan tahun, Siti selalu menanti kepulangan suaminya dan mencari keberadaannya. Suatu hari, ia mendapat kabar tentang lokasi makam suaminya. Namun, sesampainya di sana, ia malah melihat makam wanita di samping makam suaminya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Senja di ufuk barat adalah palet warna yang sama yang selalu menyambut nenek Siti setiap hari selama 70 tahun terakhir. Senja yang sama yang menemani kepergian suaminya, Hasan, saat ia mengenakan seragam lusuh dan membawa ransel kain. Itu adalah tahun 1942 di tengah gejolak pendudukan Jepang. Hasan tidak pernah kembali. Aku akan pulang saat fajar memecah gelap. Sebelum sarapan dingin di meja, janji Hasan menempelkan ciuman singkat di kening Siti muda yang saat itu tengah menggendong Rahmat, bayi mereka yang baru berusia 6 bulan. Fajar telah tiba lebih dari 25.000 kali sejak saat itu. Dan sarapan selalu dingin, tetapi Hasan tidak pernah muncul. Siti membesarkan Rahmat sendirian. Ia bekerja keras membatik dan menjahit di pasar. Punggungnya membungkuk lebih cepat dari usianya. Ia tidak pernah mempertimbangkan untuk menikah lagi. Hatinya terkunci di sebuah masa lalu yang belum selesai. Sebuah bab yang hilang di tengah kobar api perjuangan. Kekosongan itu adalah tamu abadi di rumah mereka. Namun, kekosongan itu lebih terasa pada malam hari, saat hujan turun membasahi jendela, atau setiap kali ia melihat pasangan tua berjalan bergandengan tangan di jalan. Rasa hampa itu bukan hanya karena hilangnya seorang suami, tetapi karena ketidakpastian, mati atau hidup, berbaring di tanah pahlawan tak bernama, atau tersesat di antara ingatan yang terkoyak. "Bu, sudahlah, Bapak pasti sudah tenang di sisinya," ujar Rahmat, yang kini telah menjadi pria paruh baya dengan uban tipis dan 3 cucu untuk Siti. Rahmat selalu berusaha menguatkan ibunya, tetapi ia tahu bahwa bagi Siti, istirahat hanya akan datang setelah ia melihat batu nisan Hasan, melihat namanya terukir di sana, dan mengatakan salam perpisahan yang tertunda 70 tahun. Pencarian itu adalah proyek kehidupan kedua mereka. Dimulai dari surat-surat tua, petunjuk dari rekan seperjuangan Hasan yang tersisa, hingga menelusuri arsip-arsip veteran yang berdebu, Rahmatlah yang akhirnya berhasil menemukan benang merah. Berdasarkan kesaksian seorang veteran yang sekarat, Batalion Hasan terakhir terlihat menuju perbatasan Timur Jawa, terlibat dalam pertempuran besar di sebuah desa terpencil yang kini menjadi kabupaten di lereng pegunungan. "Kami menemukan namanya, Bu. Namanya ada di daftar korban, dimakamkan di sebuah pemakaman yang ada di sana," kata Rahmat. Suaranya tercekat, tangannya gemetar saat memegang selembar dokumen yang telah ia tunggu seumur hidupnya. Siti, yang kini berusia 93 tahun, dengan rambut seputih kapas dan penglihatan yang kabur, hanya meneteskan air mata yang terasa aneh, lega, tetapi juga duka yang mendalam. Akhirnya, ada tujuan untuk berziarah. Akhirnya, ia bisa menunaikan janji yang ia simpan dalam hati. Perjalanan itu memakan waktu 2 hari, melewati jalan berliku dan hutan jati yang sunyi. Siti bersikeras untuk ikut. Ia duduk tegak di mobil Rahmat, menggenggam erat sapu tangan bergambar kupu-kupu yang dulu diberikan Hasan saat mereka bertunangan. Mereka tiba di sebuah kompleks pemakaman yang tenang, dikelilingi pagar batu tua dan pohon Kamboja yang menaungi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Setelah mencari di bawah petunjuk seorang juru kunci yang ramah, mereka sampai di bagian pemakaman yang dikhususkan untuk para veteran. Di sana, di barisan paling ujung, Rahmat menemukan batu nisan sederhana berwarna abu-abu. Jantung Siti berdetak kencang, menampar tulang rusuknya dengan keras, seolah ingin melepaskan diri. Rahmat menuntun tangan Siti, membantunya berlutut perlahan di atas rumput. Siti meraba ukiran di batu nisan itu, mengabaikan lapisan lumut dan waktu yang telah berlalu. Hasan bin Abdullah seketika
Tangisan Siti pecah, bukan tangisan histeris, melainkan ratapan yang tertahan selama 7 dekade. Ia memeluk batu nisan itu, menciumnya, dan mengucapkan kata-kata yang telah ia latih dalam keheningan malam. "Aku datang sayang, aku datang. Kau sudah tenang." Rahmat memeluk ibunya dari belakang. Matanya basah, ia merasakan kelegaan yang ia yakini akan mengakhiri penderitaan ibunya. Namun, saat Siti menyeka air matanya dan mencoba berdiri, pandangannya yang kabur menangkap pemandangan yang aneh. Tepat di sebelah kanan makam Hasan, hanya terpisah beberapa jengkal, berdiri satu lagi batu nisan, relatif lebih baru dan terawat. Siti tertegun. Makam itu bertuliskan, "Fatimah binti Saleh." "Siapa ini?" "Rahmat," bisik Siti. Suaranya serak dan menuntut. "Mengapa ada makam wanita di samping ayahmu?" Rahmat juga bingung. Ini adalah pemakaman veteran. Seharusnya hanya ada nama-nama yang gugur dalam tugas. Mereka memanggil juru kunci makam, seorang pria bernama Pak Solihin yang tampak berusia 70-an. Setelah melihat kedua makam itu, wajah Pak Solihin berubah muram. "Hasan bin Abdullah," gumam Pak Solihin, mengangguk. "Makam ini ada ceritanya, Nek." Siti dan Rahmat duduk di bangku kayu. Angin berdesir, membawa aroma tanah kering dan Kamboja. "Hasan, ia tidak meninggal di medan perang, Nak," kata Pak Solihin. Matanya menatap jauh ke arah gunung. Napas Siti tercekat. "Apa katamu? Bukankah di dalam dokumen tertulis bahwa ia gugur?" "Benar, ia dilaporkan gugur. Tetapi ia selamat. Ia terluka parah, kehilangan ingatan sebagian, dan tersangkut di desa kami. Saat itu, desa kami terisolasi total. Komunikasi terputus karena keadaan perang. Penduduk desa merawatnya. Ia dikenal sebagai Jaka." Siti mencengkeram erat sapu tangannya. Jantungnya kini bukan menampar, tapi menghantam dada. Pak Solihin melanjutkan, "Ibu Fatimah ini yang merawatnya hingga ia pulih sepenuhnya. Ia adalah seorang bidan di desa. Setelah beberapa tahun, Hasan atau Jaka memutuskan bahwa ia tidak dapat mengingat masa lalunya dengan cukup jelas untuk kembali. Ia hanya ingat perang, tapi tidak tahu persis di mana keluarganya berada, atau apakah mereka masih hidup. Ia tahu bahwa ia memiliki keluarga, tetapi memilih untuk tidak mencari di tengah kondisi yang tidak menentu. Ia menikah dengan Ibu Fatimah," kata Pak Solihin lembut, menunjuk nisan di sebelah Hasan. "Mereka memiliki anak, dan Hasan menghabiskan sisa hidupnya di sini sebagai seorang petani dan kepala desa yang dihormati." "Lalu mengapa ia dimakamkan di sini sebagai veteran?" tanya Rahmat. Suaranya penuh amarah. "Saat ia meninggal, Fatimah ingin ia dimakamkan sebagai Hasan, bukan Jaka, dan juga sebagai veteran. Ia mengatur agar namanya dimasukkan ke dalam daftar veteran yang terlambat ditemukan, dan Fatimah meminta dimakamkan di sisinya sebagai istrinya." Jelas Pak Solihin. Keheningan menyelimuti mereka. Bagi Siti, itu adalah keheningan yang lebih mematikan daripada 70 tahun penantiannya. Bukan kematian yang merenggut Hasan darinya. Itu adalah pilihan. Ia selamat. Ia memilih damai, memilih kehidupan baru, memilih melupakan Siti dan Rahmat. Ia memilih untuk tidak mencari mereka lagi setelah ingatannya kembali. Semua pengorbanan, semua kesetiaan, semua kekosongan yang ia rasakan selama ini kini terasa seperti lelucon pahit. Ia telah setia pada bayangan seorang pahlawan yang gugur, padahal pahlawan itu telah menghidupkan kisah cinta yang lain di bawah langit yang sama. Siti berdiri, tubuhnya gemetar, tetapi wajahnya kini mengeras. Ia menatap batu nisan Hasan, lalu ke nisan Fatimah. "Rahmat," panggil Siti. Suaranya tenang, dingin. "Ayo kita pulang." Rahmat terkejut. "Tapi Bu, tidak ada lagi yang perlu kita cari di sini," potong Siti.
Ia mengambil sapu tangan kupu-kupu itu dan meletakkannya di antara dua nisan di perbatasan antara Hasan milik masa lalu dan Jaka milik masa kini. Walaupun ini bukanlah akhir yang kuinginkan, kuharap kau beristirahat dengan tenang, bisik Siti pada angin. Ia tidak lagi merasakan kekosongan. Kini ia merasakan sesuatu yang baru dan menusuk. Pengkhianatan yang dingin. Rasa sakit ini, anehnya, memberikan dirinya kekuatan. Ia tidak lagi terikat pada hantu yang hilang. Ia bebas dari janji yang telah lama diabaikan. Siti berbalik, melangkah menjauh dari dua nisan yang berdekatan. Ia meninggalkan makam itu, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan martabat yang baru ditemukan. Ia datang mencari makam suaminya, dan ia menemukannya bersama dengan kenyataan pahit yang membebaskannya. Rahmat mengikuti, tahu bahwa ibunya setelah berjuang selama 70 tahun, akhirnya benar-benar pulang. Namun, kepulangan Siti ke rumah lama mereka terasa hampa. Rumah itu kini tidak lagi dihantui oleh bayangan Hasan yang hilang, melainkan oleh bayangan Hasan yang memilih untuk tinggal di tempat lain. Siti berhenti membatik. Pekerjaan yang dulu ia lakukan dengan semangat untuk menghidupi Rahmat. Ia hanya akan duduk di kursi rotan di teras. Matanya yang kabur menatap ke jalanan, seolah-olah mencari sesuatu yang bahkan ia sendiri tak tahu apa. Ia menerima cucu-cucunya dengan senyum yang dipaksakan. Dan ia hanya akan makan sedikit bubur setiap harinya. Semangat hidup yang selama ini ia kumpulkan dari sisa-sisa harapan untuk bertemu Hasan, kini benar-benar padam. Ia telah menang melawan ketidakpastian, tetapi kalah dari kenyataan. Beberapa bulan setelah ziarah itu, tubuh ringkih Siti menyerah. Ia terserang demam dan batuk yang tak kunjung sembuh. Rahmat membawanya pulang dari rumah sakit, tahu bahwa akhir dari perjalanan panjang ibunya sudah dekat. Malam itu, Rahmat duduk di sisi ranjang Siti, memegang tangan ibunya yang dingin. Udara terasa berat, dipenuhi bau minyak kayu putih dan doa yang tak terucapkan. "Rahmat, ibu rasa ajal ibu sudah semakin dekat," ujar Siti pelan. Rahmat terdiam, menahan air matanya yang mulai menetes. "Bu," bisik Rahmat. Suaranya bergetar. "Dulu, sebelum kita menemukan makam ayah, ibu pernah bilang, ibu ingin dimakamkan di sebelah ayah, agar di akhirat nanti, ibu bisa menjewer telinga ayah karena meninggalkan kita." Siti tersenyum tipis. Senyum yang begitu rapuh, hampir tidak terlihat. "Apakah keinginan itu masih ada, Bu? Agar kita bisa memakamkan ibu di sana, di sampingnya?" tanya Rahmat, berharap ucapan itu bisa membawa kedamaian terakhir bagi ibunya. Siti menggeleng perlahan, mengumpulkan sisa tenaganya. "Tidak, Nak. Ayahmu sudah memilih tempatnya. Dan wanita itu, Fatimah, adalah pilihannya." Ibu tidak mau berbagi ruang. Ia menarik napas yang terasa perih. "Ibu ingin dimakamkan di kampung ini, di tanah yang kita perjuangkan bersama, di samping pohon mangga di belakang rumah, tempat ibu menjahit dan membesarkanmu, tempat di mana ia tidak pernah datang." Permintaan itu menusuk hati Rahmat, dan ia mengangguk patuh. Tak lama kemudian, Siti memejamkan mata, melepaskan napas terakhirnya. Akhirnya, menemukan kedamaian yang tidak pernah ditawarkan oleh janji Hasan. Setelah pemakaman Siti, Rahmat membereskan kamar ibunya. Ia melakukannya dengan hati-hati, memilah-milah kain batik usang dan barang-barang tua. Dalam benak Rahmat, ia yakin ibunya telah meninggal dengan kepahitan mendalam terhadap Hasan, sosok suami yang memilih wanita lain, memilih melupakan darah dagingnya sendiri. Saat ia membuka lemari kayu tua, ia menemukan sebuah laci kecil yang terkunci di bagian bawah. Setelah membukanya, ia menemukan isinya. Bukan perhiasan, bukan dokumen penting. Di dalamnya ada tumpukan surat cinta yang sudah menguning. Dan yang paling mengejutkan, sebuah album foto kecil
yang disembunyikan di balik kain sutra. Foto-foto itu buram, pudar, beberapa sobek di tepinya. Rahmat melihat Siti muda dan Hasan yang tersenyum cerah. Lalu, ia menemukan foto Hasan yang tersenyum. Foto itu disimpan Siti di balik lipatan baju, bukan dengan kebencian, melainkan dengan bekas ciuman yang memudar. Saat itulah Rahmat mengerti, cinta Siti tidak pernah mati. Rasa sakit, pengorbanan, dan kesetiaannya selama 70 tahun bukanlah lelucon pahit. Siti memang membenci pilihan Hasan untuk tidak kembali. Siti menolak dimakamkan di samping suaminya. Bukan karena ia berhenti mencintai Hasan, melainkan karena menghormati pilihan orang yang dicintainya itu. Siti telah menukarkan rasa kekosongan dengan martabatnya yang abadi. Ia memilih tempatnya sendiri, di mana ia adalah satu-satunya istri, satu-satunya wanita, dan satu-satunya pahlawan dalam cerita hidupnya. Rahmat memeluk foto ayahnya. Air mata membasahi uban tipisnya. Ia akhirnya memahami cinta yang telah menutup tirai kehidupan ibunya.